United Nations Development Program, salah satu organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah merilis skor Indeks Pembangunan Manusia atau IPM seluruh negara sepanjang 2021. IPM merupakan capaian pembangunan manusia yang dihitung berdasarkan 3 dimensi, diantaranya angka harapan dan kesehatan hidup, pendidikan atau pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Yuk, kita lihat 10 negara dengan IPM tertinggi tahun 2021. 10. Belanda dengan IPM sebesar 0,941 poin. Negara kincir angin yang terletak di benua Eropa ini memiliki ekonomi yang maju dan telah memainkan peran khusus dalam ekonomi Eropa selama berabad-abad. 9. Jerman dengan IPM sebesar 0,942 poin. Negara yang menjadi anggota kunci Uni Eropa ini merupakan negara penghubung transportasi barang dan jasa antar negara sekawasan Uni Eropa. Jerman mempunyai ekonomi pasar sosial dengan tenaga kerja berkemampuan tinggi, kapitalisasi pasar besar, tingkat korupsi yang rendah, serta tingkat inovasi yang tinggi. 8. Irlandia dengan IPM sebesar 0,945 poin. Perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat adalah pendorong utama ekonomi Irlandia dalam dekade terakhir, mempekerjakan seperempat tenaga kerja sektor swasta dan membayar 80% pajak bisnis Irlandia. 7. Swedia dengan IPM sebesar 0,947 poin. Swedia adalah negara ekonomi campuran berbasis ekspor. Negara ini menempati posisi tinggi di berbagai sektor seperti kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, perlindungan kebebasan sipil, kekompetitifan ekonomi, dan sebagainya. 6. Denmark dengan IPM sebesar 0,948 poin. Negara maju dengan standar hidup tinggi ini merupakan anggota pendiri NATO, Dewan Nordik, OECD, dan PBB. Denmark adalah pengekspor bersih makanan dan energi, serta selama beberapa tahun memiliki surplus neraca pembayaran yang telah mengubah negara dari debitur bersih menjadi negara kreditur bersih. 5. Australia dengan IPM sebesar 0,951 poin. Negara terbesar di Oseania dan terbesar ke-6 di dunia ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan hubungan perdagangan internasional yang sangat penting bagi perekonomian negara, menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber termasuk jasa, ekspor hasil pertambangan, perbankan, manufaktur, pertanian, dan pendidikan internasional. 4. Hong Kong dengan IPM sebesar 0,952 poin. Negara ini merupakan salah satu pusat keuangan dunia. Hong Kong memiliki sistem ekonomi kapitalis yang ditandai dengan pajak rendah dan perdagangan bebas, serta banyak menjadi kantor pusat perusahaan besar di kawasan Asia Pasifik. 3. Islandia dengan IPM sebesar 0,959 poin. Industri perikanan merupakan bagian besar dalam perekonomian Islandia, sehingga sekitar setengah dari total ekspor negara ini berasal dari industri perikanan. 2. Norwegia dengan IPM sebesar 0,961 poin. Negara ini merupakan salah satu negara terkaya di dunia dalam moneter dengan cadangan modal per kapita terbesar di antara negara manapun. Ekonomi Norwegia adalah contoh ekonomi campuran, negara kesejahteraan kapitalis yang makmur, pendapatan negara yang berasal dari sumber daya alam termasuk kontribusi yang signifikan dalam produksi minyak bumi. Pada tahun 2019 dan 2020, Norwegia merupakan negara dengan IPM tertinggi di dunia. Dan di urutan pertama adalah Swiss dengan IPM sebesar 0,962 poin. Swiss berhasil berada di urutan pertama setelah tahun 2020 cukup puas di urutan ketiga sebagai negara dengan IPM tertinggi. Swiss mempunyai ekonomi yang sangat stabil, makmur, dan berteknologi tinggi. Swiss menjadi asal beberapa perusahaan multinasional dan mempunyai kekuatan ekonomi paling baik di dunia. Sektor ekonomi utama Swiss adalah produksi. Sektor produksi utama diantaranya kimia, obat, instrumen pengukuran presisi, dan instrumen musik. Nah, kalau Indonesia gimana nih? Ternyata negara kita berada di urutan 114 dengan skor IPM sebesar 0,705 poin. Hal ini tidak jauh berbeda dengan Vietnam dan Filipina yang berada tepat di urutan 115 dan 116. Sementara itu, Indonesia memiliki gap yang sangat jauh dengan negara tetangga yaitu Malaysia yang berada di peringkat 62 dan Singapura yang berada di peringkat 12.